Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pecinta setia channelnya Gus Betik, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semua. Suasananya masih lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Aku sedikit kasih introduction dulu. Beberapa waktu ini atau 2-3 bulan ini itu di grup-grup diskusi teman-teman itu antara Islam dan Kristen cukup hangat, cukup menarik diskusinya, di mana teman-teman Kristen menuntut bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sunat. Menarik kan? Itu ada orang lagi servis sepeda, kalau suaranya masuk terekam ya dimaklumi aja lah. Namanya juga hidup bertetangga, mau bagaimana lagi. Nanti kalau kita ada dana, kita bangun studio khusus. Terlalu mulu-mulu ya. Ya mimpi nggak masalah. Gitu. Mimpi punya studio khusus, jadi nggak terganggu lingkungan. Tapi gini lebih alami kok ya. Oke. Teman-teman Kristen menuntut berikan satu bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sunat. Wah, kan menarik ini. Dari situlah aku tertarik untuk membahas tentang sunat sebagai materi kajian kita, ya. Tetapi aku tidak suka tipe yang langsung menjawab, gitu ya. Lihat tulisan-tulisanku, kajian-kajianku itu dia tidak strike, tapi dia sentrifugal. Dia berputar-putar dulu baru masuk ke inti. Karena apa? Aku ingin memberikan sebuah cara pandang yang holistik. Gitu loh. Apa, mengapa, bagaimana tentang sunat gitu. Ya. Jadi nanti kita bikin 3 sesi, ya. Ini sesi pertama gitu. Makanya kajian-kajianku itu karena aku ingin menjabarkan sebuah informasi yang holistik. Ya cukup banyak sih teman-teman yang gimana ya, rasan-rasan waduh durasinya mengerikan gitu. Iya aku ngerti sih. Sebetulnya aku ingin kajiannya itu sesingkat mungkin, tapi ya tetap nggak bisa aja. Orang dijelaskan sepanjang mungkin aja. Masih ada di antara kalian yang tidak paham, apalagi kalau dimanfaatkan gitu loh. Ya kita sama-sama berjuang lah. Aku juga berjuang, kamu juga berjuang gitu. Berjuang apa? Berjuang kuota. Jangan kamu kira aku ini orang kaya berlebihan, enggak. Kadang-kadang materi itu sudah jadi, mau ngunggah itu loh, mau ngunggah ke YouTube itu nggak ada kuota. Akhirnya gimana? Lihat kanan kiri, pergi ke tempat teman dan itu jauh. Ngapain teman-teman? Numpang, nunut wifi-nya untuk mengunggah gitu. Jadi kita sama-sama berjuang lah. Jadi kelas. Kalaupun kamu kuotanya terbatas, ya sama aku juga begitu. Namanya sesuatu itu perlu perjuangan. Kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Jurbasuki mowobeo gitu loh. Setiap sesuatu harus ada yang dikorbankan gitu. Aku berkorban, kalian berkorban. Ya mungkin kita sekarang masih dalam kondisi kuota rakyat jelata gitu. Siapa tahu nanti berubah menjadi kuotanya orang-orang yang mampu. Tapi alhamdulillah tadi ada yang bantu infak dakwah dan aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah catat sebagai amal soleh panjenengan gitu. Oke. Ya. Aku minum dulu. Rausa ke susu. Ya, jadi judul kajian kita hari ini
itu sunat, ya, sunat. Ini gini, perjanjian salah. Perjanjian Allah dan Abraham. Ya, ini judul kita kali ini adalah sunat perjanjian Allah dan Abraham, gitu ya. Nanti kalau dibuka di kitabnya itu gini, ini ya, ini kitab Genesis atau Kejadian, ini di perikopnya, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, dimulai dari surat nomor 17 sampai ke belakang sampai selesai ya. Kalau yang penting-penting kasih merah-merah gini supaya paham kalian. Ya, nah ini nanti. Oke, aku mulai dulu dari ceritanya yang berasal dari sebuah perjanjian ya. Jadi begini, Allah itu mengadakan perjanjian dengan Kanjeng Nabi Ibrahim, atau kalau bahasa perjanjian lama Abraham, tapi saat itu belum Abraham namanya, nanti aku jelaskan, antara Allah dan Abraham mengikat perjanjian ya. Referensinya catat supaya gampang. Gini aja sebentar. Ini perjanjian ya bilateral. Ini masih bilateral gini antara Allah ya dan Abram. Belum Abraham, Abram. Ya. Ini kalian apa isi perjanjiannya ya? Isi perjanjian itu ya, isi perjanjiannya itu ada dalam Kejadian atau Genesis, kitab Kejadian ya, surat nomor 17 ya, ayatnya 4 sampai 8. Nah ini ya. Jadi isi perjanjiannya antara Allah dan Bapak Abraham ya, itu tertera dalam kitab Kejadian atau Genesis ya, di Kejadian surat nomor 17 ayat 4 sampai 8. Kamu catat, nanti kamu bisa lihat sendiri gitu. Kalau aku tampilkan semua panjang nih gitu ya. Nih, aku ulangi lagi, diulang-ulang supaya ngerti. Perjanjian bilateral antara yang berjanji siapa? Misalkan yang berjanji itu kan harus ada namanya, yang berjanji itu siapa? Gitu loh. Ya. Gus Beti berjanji dengan Mas Edi misalkan. Jadi ada nama. Siapa yang bikin perjanjian? Gus Beti dan Mas Edi gitu ya. Nah, di sini yang berjanji siapa? Allah. Jadi ini namanya nih yang berjanji ini, satu namanya Allah, satu namanya Abram. Dua pihak ini berjanji, bikin perjanjian. Ya. Siapa yang berjanji? Aku ulangi lagi karena kalau ini nggak paham nanti jadi rame. Yang berjanji itu namanya Allah, satu pihak, dan Abram, pihak yang kedua. Ya. Jadi yang berjanji itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Paham? Allah
Ini masih jauh nih. Dari Abram ke Musa saja itu pakar sejarah nggak bisa menentukan kira-kira berapa waktunya. Nanti dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu 750 tahunan. Jadi ini masih panjang. Ya. Isi perjanjian itu ada di sini. Kejadian 17 ya. Surat pasal 4 sampai 8 ya. Surat Kejadian. Suratnya nomor 17, ayatnya 4 sampai 8. Ini isi perjanjian. Oke. Allah, lagi bikin sayur sambal jadi batuk. Istri lagi masak sambal. Senanganku sambal. Ya, isi perjanjiannya aku rangkumkan saja. Sudah ya, aku hapus. Isi perjanjian. Isi perjanjian. 1. Engkau ya akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar, menjadi bapak bangsa besar. Ya. Makanya tadi aku bilang perjanjian bilateral dua belah pihak, Allah satu pihak namanya, pihak kedua namanya Abraham ya. Tapi nanti perjanjian Abraham itu sebetulnya mewakili keturunannya. Jadi dipahami dengan benar. Bukan hanya berlaku untuk Pak Abram saja, enggak. Ya, itu yang aku maksud bilateral dalam tanda kutip. Pertama isinya engkau itu maksudnya Abram akan menjadi bapak bangsa besar. Ya. 2 ya. Namamu bukan lagi Abram namamu, tapi berubah menjadi Abraham. Tuh. Ya. Atau gini aja lah, aku jelaskan sekalian supaya kalian itu langsung paham gitu ya. Gini, bangsa besar ini nanti apa? Ini adalah Ibunda Sarah, Ibunda Hajar. Ini melahirkan Israel. Ini Arab. Ya. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nabi, lihat. Sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku nabi. Ya itulah akibat dari dongeng katanya ada nabi mau turun lagi, akhirnya begitu. Ngaku-ngaku nabi. Lihat, dia rasnya apa? Sejauh yang Allah sampaikan ke kita, nabi-nabi itu setelah Bapak Abraham lewat itu, rasnya itu kalau nggak Israel ya Arab. Ini aja. Kalau ada nabi orang Indonesia itu nggak masuk. Nggak masuk. Nggak usah percaya. Lihat rasnya apa. Ini aku berbicara objektif loh ya. Bukan ini mengunggulkan sebuah ras, bukan ya. Memang kitab sucinya bilang begitu kok. Jadi aku ajarkan kalian tunduk terhadap kitab suci. Jangan semaumu aja. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, yang kedua. Namamu bukan lagi Abram, tetapi sudah menjadi Abraham. Oke. Ya. Bentar, Abram ya. Kalau Abram, bentar. Ini artinya bapak yang mulia atau agung, yang mulia. Kalau ini aku belum menemukan ini artinya apa Abraham ini. Ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan dan ternyata sama sih orang Jawa begitu. Kalau ada sesuatu anaknya misalkan sakit nggak sembuh-sembuh itu nggak ke dokter mereka. Dia ngomong, "Oh, ini kabotan jeneng." Gitu.
oh ini namanya keberatan, ganti nama. Ternyata budaya ganti nama itu sudah ada sejak zaman Bapak Abraham. Begitu juga nanti Yakub ganti nama jadi Israel. Begitu juga nanti Ibu Sarah, ini aslinya namanya bukan Sarah, Sarai. Nanti ganti nama dia. Tapi kita nggak akan sampai ke Sarah ya, terlalu panjang. Kita ke Pak Abram aja sunat ya. Jadi namanya dari Abram menjadi Abraham. Oke. Isi perjanjiannya itu. Berikutnya adalah ini intinya di sini. Tiga ini. Pihak pertama tadi ya, pihak pertama. Aku ya menjadi Allahmu plus keturunanmu. Menjadi Allah. Aku ini Allah ini menjadi Allahmu Ibrahim dan keturunanmu anak-anak Abraham. Ya, makanya nanti kita satu saat akan tahu anak-anak Abraham itu kajiannya itu akan menjadi asik sehingga kita tidak sempit cara pandangnya. Ya, ini intinya ini tauhid ini. Allah, bukan Yesus, bukan Roh Kudus, tapi Allah. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nggak ada, Tritunggal nggak ada di sini. Yang ada itu tunggal. Oke. 4. Ya. Ini yang bikin jadi masalah. Kepadamu ya, kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Kuberikan negeri ini, ya, batas-batasnya itu ya. Seluruhnya itu dari Kanaan, ya. Ya, ini seluruh Kanaan. Ya, seluruh Kanaan itu akan diberikan menjadi milikmu selamanya. Menjadi milikmu selamanya. Nih. Ya. Ini yang gawat itu ini, yang harus diperhatikan sekali. Nih, tentang Allah, tentang konsep tauhid. Yang keempat, ini yang jadi masalah. Ini masalah vertikal, karena kan nanti ada yang syirik, tidak tauhid. Ini masalah vertikal antara yang yang imanen terhadap yang transenden. Ini vertikal, aku gini aja ya. Vertikal, masalah vertikal. Ini masalah horizontal. Horizontalnya di mana? Inilah yang menjadi pertarungan sampai sekarang, ya. Karena kepadamu dan kepada keturunanmu negeri ini, Kanaan ini menjadi milikmu selamanya. Masalahnya keturunannya Abraham itu ada berapa? Keturunannya ada berapa? Ada 2, yaitu Israel dan Arab. Yang sekarang bertarung antara Israel lawan Palestina. Nih, sekarang antara Israel dan Palestina. Karena apa? Rebut hak keturunan. Padahal ini sama-sama keturunan. Nanti kalau ada yang bilang bahwa bangsa Arab itu tidak termasuk keturunannya Abraham, sini ketemu aku ajari kau. Tuh. Aku ajari. Sementara kita dapat informasi baru bahwa Ibunda Hajar itu bukan budak. Tapi oke lah.
yang tercatat di kitab suci budak. Oke lah, kita terima sebagai budak. Apakah kalau mamanya budak terus anaknya nggak dianggap sebagai keturunan? Tidak semudah itu, bos. Makanya di sini kita perlu niat yang lurus, taat terhadap kitab suci, kaji secara objektif, gitu loh. Dogma itu jangan masuk dulu. Informasi apalagi informasi jahat itu jangan masuk dulu, biar netral, biar ilmiah dia. Ya. Nih. Ini yang jadi masalah ini, ya. Antara yang vertikal dan yang horizontal ini. Oke. Ya, kalau Allah vertikal, ya, sehingga ada Allah tunggal, Allah tritunggal, padahal ini jelas Allah tunggal, ya. Yang horizontal, pertikaian antara Israel dan Palestina tentang hak tanah itu tadi. Oke, aku cerita tentang Israel dulu. Sudah jelas ya isi perjanjiannya ya. Oke. Itu antara Israel dan Palestina. Ya, Israel dan Palestina. Tahunnya 19 November 1977. Pada waktu itu Israel diwakili oleh Menachem Begin. Tolong dicek tulisannya kalau salah. Palestina diwakili Anwar Sadat. Ya. Terus ada lagi sesuatu yang menarik. Ambilin anu Bapak yang baru di sana ada. Udah habis ini. Ada sebuah semboyan ini begini, benai. Ya. Sorry. Benai ap ini. Hat. Satu. Benai ap hat. Alhamdulillah ada persiapan. Ya, benai ap hat ini hat. Benai itu bibit dari bapak. Benai ap hat. Ceritanya begini. Aku kalau ngomong Israel itu aku ingat satu nama. Kalau dulu kan ngomong Yunani Andreas Papandreou. Kalau Israel aku ingat satu nama itu Moshe Dayan. Moshe Dayan itu matanya satu ditutup gini tapi bengisnya minta ampun. Jahat gitu. Moshe Dayan. Ya, orang top di Israel. Anda kalau bicara Yahudi itu harus hati-hati loh ya. Yahudi politis atau Yahudi teologis ya. Ini menyangkut Yahudi politis ini. Ya, kan Israel itu terbentuk 1948 setelah mereka diaspora kan. 1948 gitu. Jadi pertarungan antara Israel dan Palestina ini nggak ada selesai-selesainya. Karena mereka saling berebut. Coba mereka saling kembali ke pesan yang tadi itu, ke perjanjian antara bapak mereka secara biologis ya, Abraham itu, bahwa negeri ini, Kanaan ini ya dulu batas-batasnya geografisnya mungkin ya belum sejelas sekarang ya, karena belum ada bola dunia atau gimana gitu ya. Kalau sekarang Google sudah bisa cari. Jadi tanah Kanaan ini untuk keturunanmu, ya keturunannya ini nggak mau akur, itu masalahnya. Makanya diselesaikan politik sampai sekarang terbukti nggak jalan. Seharusnya mereka mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Menachem Begin dan Bapak Anwar Sadat tahun 19 November tahunnya 77. Pada waktu itu ini seupaya untuk merukunkan kembali antara Israel dan Palestina kembali ke memori. Ini namanya memori ini. Ini ya. Memori Abraham.
memori Abraham bahwa mereka berasal dari benih bibit yang satu. Siapa? Bapak Abraham ini. Makanya disebut memori Abraham. Jadi kalau ada, aku kadang-kadang gimana ya, mbok ya, bodoh itu jangan dipertahankan kalau dikasih tahu gitu loh. Sejak zaman Musa, Kanjeng Nabi Musa berkata, Sema o Israelu Yahweh Elohena Yahweh Ehad. Diulangi Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus. Ditanya sama orang Israel, itu kebanyakan orang Israel suka tanya gitu. Tapi bagus. Hukum apa yang paling pertama? Dijawab dengan jelas. Warisan tauhid dari Bapak Abraham ke Musa ke Kanjeng Nabi Isa, apa katanya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama, kalau di Ibrani kan sama. Ehad. Sekarang kalau kamu mau cari tahu apa makna kata ehad, itu haknya orang Israel untuk menjelaskan. Karena ini bahasa Ibrani, bahasa mereka. Jangan tanya kepada orang lain, ya jelas keblangsak kamu. Apa katanya? Ehad itu satu kesatuan. Dari mana ceritanya ehad satu kesatuan? Karena apa? Demi memuluskan paham Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana ada ceritanya? Sekarang kita cek. Ini ya, Beneab Ehad. Dari satu bibit yang sama, Ehad. Bibitnya siapa? Bapak Abraham. Abrahamnya ada berapa? Ada 3. Jadi kadang-kadang gimana gitu berpikirnya, aku heran. Udah gelar doktor, gelar apa, tapi bodoh nggak dihilang-hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau tanya apa artinya matur nuwun, itu tanya sama orang Jawa. Karena itu bahasanya orang Jawa, dia yang tahu artinya matur nuwun. Jangan tanya sama orang Papua, nggak tahu. Begitu juga, kalau tanya ehad, tanya sama orang Israel, karena ini bahasa Ibrani, bahasa mereka. Jangan tanya sama orang Yunani. Itu loh, ya. Jangan salah paham ya. Aku tuh kalau udah masuk dalam suasana semangat itu memang begitu, tapi aku hatinya baik kok. Aku masih tersenyum gitu. Tapi jangan kira kok begitu ya gitu, enggak. Ya, jadi ehad itu satu, Bapak Abraham. Kenapa? Mereka akan mengulangi memori di mana Ishak sebagai adik dan Ismail sebagai kakaknya. Oh, ini ada sastranya bagus sekali, ini dibangun buat prosa ya. Ada seperti prosa bagus sekali oleh budayawan. Makanya dengan budayawan, dengan seniman itu harus baik-baik ya. Ini dibikin sebuah prosa yang bagus kembali. Intinya apa? Orang-orang yang tukaran sekarang antara Israel dan Palestina itu mengulang kembali memori Ishak dan memori Ismail, bagaimana mereka memakamkan bapak mereka di Gua Makspela. Itu loh, di Gua Makspela. Bahwasanya bahwa Ishak dan Ismail itu yang nanti menurunkan bangsa Arab dan bangsa Israel itu bersaudara, akrab, tidak pernah terjadi pertikaian di antara mereka berdua. Kenapa sekarang kalian bertikai? Dan itu diselesaikan secara politis dari zaman Alpha sampai Omega, nanti nggak akan selesai. Sudah, kembali ke kitab suci. Tempati tempat itu secara bersama-sama. Kalian sama-sama anaknya Abraham. Junjung tinggi Bapak Abraham. Itu. Selesai. Cuman kalau seperti ini nggak selesai. Paham ya? Oke, aku hapus ini. Aku harus menjelaskan ini karena mumpung ingat gitu loh. Kalau nggak ingat ya kelewatan. Oke. Sekarang tentang lanjutan tadi, sunat tadi ya. Aku jelaskan lagi. Tadi kan perjanjiannya sudah, isi perjanjiannya ya. Sekarang bagaimana awal mula perintah sunat ya. Ya, nanti
perintah sunat, perintah sunat itu ya, tempatnya terlalu sempit, ya, harus bolak-balik. Perintah sunat, ya, itu ada di kitab Kejadian atau Genesis, ya, tetap ya, suratnya nomor 17 ayatnya 9 sampai 14. Nih perintah sunat. Tadi kan perjanjian, terus perintah sunat. Karena kita mau cari tahu gitu loh, apa sunat itu dan untuk apa, ya. Aku bacakan, ya. Lagi firman Allah kepada Abraham. Nah, kan namanya kan sudah diganti. Tadi kan Abram, sekarang sudah Abraham di sini. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Tuh, ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, yaitu perjanjian antara aku dan kamu beserta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, tak tulis sarinya. Di yang ke-9 itu tadi deskripsi perjanjian, ya, mulai Bapak Abraham sampai ke keturunan, ya. Dan yang nomor 10 yaitu ya, bahwa setiap laki-laki, ya, harus, ini hukumnya harus, ini harus disunat, ya, harus disunat, ya, harus disunat. Terus ini nomor 10, ya. Nomor 11, sunat itu apa sih, gitu. Sunat itu apa? Harus ngerti juga kamu, ya. Ternyata sunat itu harus dikerat kulit katanmu. Jadi dikerat kulit katan. Maaf, aku gambarkan supaya clear ini, supaya jangan lagi ada orang ngomong sunat hati, ya. Kalau kita laki-laki kan begini, lahir itu sebentar, titiknya kan begini, titiknya itu kira-kira gimana ya? Nah, beginilah ya, begini ya, begini titiknya, ya. Yang namanya sunat itu ininya, kulupnya nih dipotong. Kita namanya katan. Tuh, itu namanya sunat. Ya. Jadi jangan berkelit sunat hati apa? Orang ayatnya bilang seperti ini kok. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nomor 11. Sunat itu apa? Dijawab nomor 11. Dikerat kulit katanmu. Kulit katanmu ini dikerat. Bukan kulit hati. Gimana kulit hati? Akal-akalan wae. Ya. Terus nomor 12. Kita hapus ya biar cukup. Udah jelas ya, sunat itu begini. Terus ini tadi 11, ini 12. Apa ya? Orang yang lahir di rumahmu, sebentar, 12 ya. Anak yang berumur 8 hari, nah ditentukan, 8 hari haruslah disunat. Yaitu setiap laki-laki antara kamu, turun temurun. Jadi perintah itu turun temurun. Kan disebut kekal tadi, turun temurun. Itu harus sunat. Ya. Nomor 13, orang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku akan menjadi perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Ya. Nah, ini nomor 14. Ya, mantap ini nomor 14. Dengarkan, yang punya telinga dengarkan. Yang punya otak dibuka supaya pinter ya, supaya cerdas gitu. Jangan hanya ikut-ikut kata orang, tapi apa kata Alkitab. Lihat ini aku bacakan. Orang yang tidak disunat, laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, kulit katan lo ya,
bukan kulit hati, ingat. Maka orang itu harus dilenyapkan. Habis ini, Le. Bentar. Harus dilenyapkan. Bagus, mantap sekali. Kamu sekarang buka KBBI. Apa arti dilenyapkan tuh, ngerti nggak? Nih ya. Jadi orang yang nggak sunat tuh hukumnya harus dilenyapkan. Gitu loh. Kecuali kamu mengaku bukan anak-anak Abraham, nggak usah sunat, nggak apa-apa. Jadi perintah Allah tersebut sangat jelas dan tegas, bahkan sanksinya sangat berat bagi yang tidak berkitan, ya berat. Jadi ini membuktikan bahwa sunat hukumnya wajib dan yang melanggar harus diancam hukuman mati. Tuh kalau nggak mau sunat dilenyapkan ini. Oke. Duh, sambelnya terlalu keras. Sekarang summary. Ngerti ya? Sanksinya kalau nggak mau sunat, dilenyapkan. Jadi sebetulnya sunat itu untuk apa sih sebetulnya? Kita harus tahu sekarang summary-nya. Aku tulis ayat-ayatnya di sini supaya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalian bisa belajar juga, bisa cek juga. Kalau aku keliru tolong diingatkan. Ya, ini nggak asal ngomong, harus ada landasan alkitabiahnya gitu ya. Jadi kesimpulan, konklusi, summary ya tentang sunat itu satu, ya. Ini sebagai bukti perjanjian, bukti perjanjian. Nih, sunat itu di pojok itu bukti perjanjian, ya. Ya. Yang kedua, ya, Allah memerintahkan Abraham untuk memeteraikan perjanjian, ya. Jadi ini sebagai memeteraikan. Memeteraikan itu apa ya? Materai. Kalau sekarang, kalau dulu kan belum ada kantor pos, di mana mau beli materai. Jadi kalau kita bikin perjanjian antara satu pihak bernama Gus Peti, satu pihak bernama Adi, misalkan kita tulis perjanjiannya, materainya beli 6.000, tanda tangan, selesai. Nah, dulu itu belum ada materai, karena kantor posnya juga belum ada. Makanya materai perjanjian itu ya sunat itu, bukti sunat itu, ya. Oke. Dengan demikian, tahulah kita bahwa sunat senantiasa merupakan itu tanda. Jadi gini, jadi sunat itu adalah tanda. Ini aku tulis gini supaya agak jelas kalian. Tanda yang kelihatan. Yang kelihatan, ya. Karena lahiriah dia. Oke. Tanda yang kelihatan ya dari sebuah hubungan, ya, dari sebuah hubungan yang tidak kelihatan, tadi kelihatan, ini tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan karena batiniah. Oke, aku jelaskan di sini. Ya. Jadi sunat itu apa? Bukti perjanjian. Ya, sunat ya. Ada kita janji, kau bikin buktinya bahwa kita janji, bukti perjanjian, bukti. Dengan apa? Dengan bersunat itu. Ya, bukti perjanjian. Jadi kesimpulannya sunat adalah tanda, dia tanda, ya, yang kelihatan. Kan titiknya nampak itu kelihatan, ya. Yang kelihatan, dan dia lahiriah, bukan rohaniah, lahiriah dia. Dari sebuah hubungan antara yang imanen dengan yang transenden. Ini nggak bisa dilihat ini. Misalkan aku percaya sama Allah, bisa dilihat nggak? Kan nggak bisa. Aku nggak percaya sama Allah, bisa dilihat nggak? Kan nggak bisa.
Jadi ya, dari sebuah hubungan yang tidak kelihatan. Karena apa? Batinnya. Jadi yang lahiriah itu ini ya, titiknya itu disunat gitu ya. Itu dari sebuah hubungan yang tidak kelihatan, menunjukkan dia ada hubungan secara batinnya gitu. Atau beginilah gampangannya ya. Hubungan yang batinnya itu ya, tentang siapa Allah, yang paling inti dua tadi, yang vertikal, aku jelaskan yang vertikal aja ya. Itu dibuktikan kalau hubungannya itu batinnya ya, dibuktikan dengan tanda yang lahiriah. Yo kui sunat. Yes, paham nggak kon? Paham nggak kalian? Ya, oke. Itu penjelasan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.